Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa kita bertemu kembali di minggu kedua bulan Agustus 2021. Dan sebelum kita masuk dalam pendengaran akan firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami bersyukur Tuhan karena kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan, dan kami boleh beribadah bersama Tuhan hari ini. Bapa, kiranya Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, persiapkan kami untuk menerima firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu boleh memberkati kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada, kepada siapapun firman ini disampaikan, biarlah firman-Mu Tuhan boleh menyentuh setiap hati kami Bapa, dan biarlah melalui pendengaran firman Tuhan hari ini Tuhan, kami boleh belajar untuk berserah lebih lagi Tuhan kepada Engkau Bapa. Bukan berserah pada kekuatan kami, atas kehebatan kami, kepandaian kami, tapi kami boleh berserah penuh kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan membawakan topik dan judul khotbah saya hari ini adalah berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, berserah kepada Tuhan memiliki arti mempercayakan diri kita sepenuhnya, bukan hanya untuk urusan penghidupan kita, bukan hanya untuk urusan apa yang kita makan, minum, dan pakai, bukan hanya untuk urusan masa depan kita, urusan keluarga kita, pekerjaan kita, tetapi menyerahkan hidup kita, berserah kepada Tuhan memiliki arti kita menyerahkan hidup kita Bapak Ibu, mempercayakan nyawa kita kepada Tuhan kita. Nah, saya tahu Bapak Ibu mungkin ada di antara Anda sekalian yang mendengarkan khotbah hari ini dengan kondisi di atas tempat tidur. Mungkin Anda sedang merasa kurang sehat, mungkin Anda sakit, Anda ada di rumah sakit mungkin. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, berserah kepada Tuhan memiliki arti menyerahkan, mempercayakan seluruhnya yang menjadi apa yang kita miliki dalam hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Termasuk juga adalah kehidupan kita Bapak Ibu. Dan ayat pertama yang akan kita baca terambil dari Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 46. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kata kuserahkan yang diucapkan oleh Yesus di sini memiliki akar kata yaitu mempersembahkan dan menitipkan atas dasar kepercayaan untuk tujuan perlindungan. Sekali lagi Bapak Ibu, arti kata dari kuserahkan di sini Bapak Ibu memiliki arti yaitu mempersembahkan atau menitipkan atas dasar kepercayaan dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan. Nah, kalimat terakhir yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib bukanlah sebuah kalimat tanpa makna Bapak Ibu. Sebab kita mengerti bahwa Yesus adalah firman. Yesus sendiri adalah firman, dan segala sesuatu yang ia ucapkan selalu bermakna dan adalah firman itu sendiri Bapak Ibu. Jadi dalam setiap penggalan, setiap bagian Alkitab yang kita baca, dan Yesus mengucapkan sesuatu, Yesus melakukan sesuatu, segala sesuatu yang diucapkannya, segala sesuatu yang dilakukannya selalu memiliki makna. Sebab ia adalah firman adanya Bapak Ibu. Dan hari ini kita ingin mempelajari lebih dalam mengenai kata terakhir, kalimat terakhir yang diucapkan oleh Yesus di atas. Nah, kalimat ini Bapak Ibu, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku," adalah penggalan pertama dari Mazmur Daud pasal 31 ayat yang ke-6. Dan Anda dan saya harus tahu bahwa bangsa Israel mengucapkan ayat ini setidaknya dalam 3 doa dan nyanyian sebelum tidur setiap hari. Jadi ayat ini bukanlah ayat yang biasa. Ayat ini adalah ayat yang istimewa.
sampai diucapkan oleh bangsa Israel sekali lagi oleh orang Yahudi setiap harinya paling sedikit dalam 3 doa dan nyanyian. Salah satunya adalah nyanyian sebelum tidur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mereka melakukannya untuk memenuhi perintah Tuhan yang tertulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Berikut firman Tuhan, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun." Dan karena itulah Bapak Ibu, dalam setiap doanya bangsa Yahudi selalu mengucapkan, "Ya Bapa, ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Kuserahkan nyawaku pada saat aku tidur, kuserahkan nyawaku pada saat aku bangun." Nah, Anda dapat Google, browse internet untuk mencari doa-doa tersebut, Bapak Ibu, ya. Dan hari ini kita akan belajar beberapa alasan mengapa kita dapat selalu berserah kepada Tuhan, Bapak Ibu. Dan bagi saya alasan ini penting untuk kita pelajari, sebab apa yang akan kita pelajari ini terkait dengan perkataan terakhir dari Yesus Kristus yang kita cintai, Bapak Ibu, sebelum Ia mati menggantikan dosa kita. Nah, karena itulah kita akan belajar 4 poin alasan mengapa kita dapat selalu berserah kepada Tuhan. Nah, poin yang pertama Bapak Ibu, kita langsung masuk. Poin yang pertama adalah karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Ia adalah gunung batu dan kubu pertahanan kita, Bapak Ibu. Dikatakan di dalam Mazmur 31 bahwa Ia adalah gunung batuku yang meluputkanku, yang melindungiku dari segala serangan musuh. Ia adalah kubu pertahananku, di mana tempat aku bersembunyi, di mana tempat aku berlindung. Dan sebagai tempat pelindungan, Tuhan tidak bersifat pasif, Bapak Ibu. Ia bukan gunung batu yang hanya diam, gak bisa melakukan apapun. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan kita tidak bersifat pasif yang hanya membentengi. Namun dituliskan oleh Daud bahwa Tuhan juga meluputkan kita oleh karena keadilannya, melepaskan kita, menuntun, membimbing kita, dan mengeluarkan kita dari jebakan musuh, Bapak Ibu. Nah, kita akan baca di dalam Mazmur pasal 31 ayat 3-5. "Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat pelindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat pelindunganku." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi Bapak Ibu, 4 poin kenapa kita harus berserah kepada Tuhan, alasan kita berserah kepada Tuhan. 4 poin ini akan kita ambil dari Mazmur pasal 31. Sebab saya percaya Bapak Ibu, bukanlah sebuah kebetulan bahwa Yesus Kristus memilih Mazmur pasal 31 ayat 6 ini menjadi ucapan terakhir yang Ia ucapkan, sebagai doa terakhir yang Ia ucapkan, Bapak Ibu, di muka bumi ini selama Ia menjadi Yesus Kristus dalam bentuk wujud manusia, Bapak Ibu. Sekali lagi, ini adalah bukan sebuah kebetulan bahwa Yesus memilih Mazmur 31. Dan saya percaya bahwa di dalam Mazmur 31, harapan saya adalah kita semua cari waktu dan kita baca secara lengkap Mazmur pasal 31. Tetapi di dalam Mazmur pasal 31 ada begitu banyak pesan-pesan, Bapak Ibu, yang pada saat Anda baca, Anda dapat merasa related, merasa terhubung dengan apa yang dialamin oleh Yesus Kristus. Nah, Mazmur 31 ditulis oleh Raja Daud pada saat ia sedang melarikan diri dari kejaran Raja Saul. Tetapi pada saat Anda membaca ayat per ayat, Anda dapat benar-benar merasakan bahwa Mazmur pasal 31 sangat terkait erat dengan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Nah, jadi poin pertama, kenapa kita dapat berserah kepada Tuhan? Mengapa kita dapat selalu berserah? Karena Tuhan adalah tempat pelindungan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan mencari perlindungan pada manusia. Jangan mencari perlindungan pada kekayaanmu, pada kehebatanmu, pada kenalanmu, pada siapapun itu yang engkau pikir dapat melindungi engkau. Sebab mereka semua adalah makhluk yang tidak abadi, Bapak Ibu. Dan mari kita cari Tuhan Yesus Kristus
sebagai tempat pelindungan kita yang abadi Bapak Ibu. Saat orang lain tidak mampu untuk menolong engkau, pada saat engkau sendirian mungkin di tempat tidur, engkau sendirian di kamar rumah sakit saat ini, percayalah bahwa hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong engkau. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang dapat menolong engkau seperti Tuhan dapat menolong engkau. Nah, tetap berdoa, tetap percaya pada Tuhan bahwa Tuhan adalah tempat pelindungan bagi engkau dan saya. Nah Bapak Ibu, saya akan lanjut di dalam poin yang kedua. Mengapa kita dapat berserah kepada Tuhan? Sebab Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan adalah Allah yang setia dan kesetiaannya adalah menjadi dasar bagi kita untuk meletakkan, untuk berserah kepadanya sepenuh hidup kita Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, semua atau hampir semua bangsa Yahudi hafal dengan kelanjutan dari doa Yesus tadi. Sekali lagi saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal 31 ayat ke-6. Dikatakan, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Dan bagian keduanya berkata, engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan bahwa engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Nah Daud begitu percaya bahwa Allah yang setia akan membebaskan hidupnya. Nah, namun Bapak Ibu, terkadang yang menjadi masalah adalah terkadang ada jarak antara bagian pertama dari ayat ini ke bagian yang kedua. Bagian pertama adalah kita berkata bahwa Tuhan, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Ku percaya kepada Engkau Tuhan, ku berserah kepada Engkau Bapa. Tapi kadang kita merasa Tuhan kok gak datang-datang. Aku membutuhkan pertolongan saat ini juga, detik ini juga. Kemana Tuhan? Nah kadang kita merasa sampai kapan Tuhan akan mendengarkan doa kita. Nah kita tidak sabar Bapak Ibu untuk menunggu bagian kedua dari ayat ini. Bagian kedua dari ayat ini berkata bahwa engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak mengerti waktu Tuhan. Namun pertanyaannya adalah apakah engkau dan saya cukup sabar untuk menunggu waktu Tuhan Bapak Ibu. Percaya bahwa Allah adalah Allah yang setia. Dan kesetiaan Allah adalah dirinya sendiri. Allah adalah setia dan Allah tidak dapat mengingkari dirinya sendiri Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa Allah kita yang setia adalah dasar bagi kita berharap kepadanya. Nah kita lanjut Bapak Ibu. Ia menemani kita, Tuhan menemani kita melewati lembah kekelaman. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu terang. Daud pun mengalami kesengsaraan dan kesesakan Bapak Ibu. Mari kita akan baca Mazmur pasal 31. Saya akan bacakan ayat ini yang agak panjang Bapak Ibu, di dalam ayat 8 sampai ayat 14. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah, atau dalam bahasa Inggrisnya ditulis broken vessel. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kergentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, segala kesengsaraan Daud dialami juga oleh Yesus, terutama di hari-hari terakhir hidupnya Bapak Ibu di muka bumi ini. Dan jika Anda perhatikan ayat-ayat tadi Bapak Ibu, dikatakan bahwa aku merasa sesak, aku merasa tulangku lemah, kekuatanku merosot. Nah bagi Anda yang saat ini mungkin sedang sakit Bapak Ibu, bahkan mungkin ada di antara Anda yang sedang mengalami terpapar COVID, mungkin ini yang Anda alami saat ini. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Raja Daud dan Yesus Kristus Tuhan kita juga mengalami kesakitan yang sama Bapak Ibu. Mereka juga merasakan sesak, mereka merasakan kekuatannya merosot, mereka merasakan tulangnya lemah. Namun satu yang membedakan mereka adalah mereka selalu percaya
bahwa Allah adalah setia dan Allah akan membebaskan mereka. Nah Bapak Ibu, mari kita akan belajar terus, kita akan lanjut di dalam pembelajaran kita hari ini. Poin ketiga, mengapa kita dapat percaya, mengapa kita dapat berserah kepada Tuhan, adalah sebab masa hidup kita ada di dalam tangannya. Alasan ketiga adalah masa hidup kita ada di dalam tangannya. Tertulis di dalam Mazmur pasal 31, saya akan bacakan ayat 22 sampai 23 berkata demikian. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, tetap berseru kepada Tuhan dalam kesesakan kita Bapak Ibu. Sebab Raja Daud pun berkata bahwa aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Raja Daud merasa mungkin Tuhan sudah tidak peduli, mungkin Tuhan sudah menutup mata atau berpaling daripada hidupku. Tetapi sungguh dia tetap berseru, dia tetap memohon kepada Tuhan, dan Tuhan menolongnya Bapak Ibu. Nah mungkin saat ini pada saat Anda mendengarkan poin ini, muncul pertanyaan dalam hati Anda bahwa sebentar, bukankah, ya saya setuju dalam Mazmur pasal 31, ujung-ujungnya Daud memang dibebaskan oleh Allahnya dari kejaran Raja Saul. Tapi bukankah Yesus tidak dapat melarikan diri? Bukankah Yesus tidak dibebaskan dan Yesus mati di atas kayu salib? Bukankah ini adalah sesuatu kondisi yang sangat beda antara Raja Daud dengan Yesus? Dikatakan di ayat-ayat pertama dari Mazmur 31 dikatakan bahwa engkau tidak akan membiarkan aku mengalami kemaluan, rasa malu. Tetapi kenapa Yesus dipermalukan, disalib telanjang di atas kayu salib? Nah mungkin muncul pertanyaan itu Bapak Ibu di dalam diri Anda. Tapi Anda harus tahu bahwa kematian Yesus untuk menebus dosa Anda dan saya. Dan itu adalah sebuah jalan yang harus dijalani oleh Tuhan. Itu adalah panggilan hidupnya, itu adalah tujuan Yesus datang ke muka bumi ini, adalah untuk mati bagi Anda dan saya Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, masa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Seberapa hebat Raja Saul mengejar Daud tetap hidup, ia tetap menjadi raja, diurapi menjadi raja, dan ia tetap menjadi salah satu raja yang paling berpengaruh dalam sejarah bangsa Yahudi. Dan ia menurunkan garis keturunan sampai pada terlahirnya Yesus Kristus melalui garis keturunannya Bapak Ibu. Sekali lagi, masa hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Nah poin keempat adalah poin terakhir, mengapa kita dapat berserah penuh kepada Tuhan. Poin keempat adalah sebab kebaikannya melimpah bagi mereka yang takut akan Tuhan. Kebaikannya melimpah bagi mereka yang takut akan Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal 31 ayat 20 sampai 21. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persengkongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Saya akan lanjutkan di dalam Mazmur pasal 31 ayat 24 sampai 25 Bapak Ibu. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dan ia adalah Allah yang baik bagi engkau dan bagi saya, bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Kalau saat ini kondisimu tidak baik, maka coba ingat-ingat kembali Bapak Ibu segala kebaikan Tuhan yang telah engkau terima dalam kehidupanmu. Jangan lihat hari ini, jangan lihat kondisimu saat ini yang mungkin sedang tidak baik atau sedang tidak dalam kondisi cukup baik untuk engkau mengucap syukur. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata bahwa dalam segala hal naikkanlah segala permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur Bapak Ibu. Karena itu jangan pernah berhenti berharap kepadanya, sebab Tuhan itu baik bagi mereka yang mengasihinya. Dan saya akan tutup firman Tuhan malam hari ini dengan menyimpulkan bagi kita semua Bapak Ibu.
bahwa berserah kepada Tuhan memiliki arti bahwa kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan-Nya sepenuhnya dalam segala aspek hidup kita, atas dasar kepercayaan dan iman bahwa satu, Tuhan adalah tempat pelindungan kita. Dua, Tuhan adalah setia. Tiga, masa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan keempat, yang terakhir, kebaikannya melimpah bagi mereka yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berserah kepada Tuhan bukan berarti bahwa kita berserah atau menyerah pada keadaan, atau tidak berusaha atau pasrah. Bukan Bapak Ibu. Raja Daud tidak pernah menyerah pada keadaan. Ia tetap berjuang, ia tetap bertarung melawan Goliat. Jalan yang dilaluinya tidak mudah Bapak Ibu. Dan saya ingin sampaikan kepada Anda semua bahwa Yesus Kristus yang menjadi teladan kita telah mengajarkan kepada kita Bapak Ibu dan menunjukkan melalui teladan hidupnya sebuah fighting spirit yang luar biasa, yaitu berjuang sampai akhir. Nah, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan hari ini Bapak. Engkau telah mengajarkan kami hari ini untuk berserah kepada Engkau Bapak. Sebagaimana Engkau Yesus Kristus di atas kayu salib, Engkau berkata, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Dan biarlah Bapa, dalam hidup kami Tuhan, kami juga boleh menjalani teladan Engkau Bapa. Kami boleh menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Berserah penuh kepada Engkau Bapa. Dalam segala aspek hidup kami, dalam aspek keluarga kami, pekerjaan kami, masa depan kami, apapun itu Tuhan, kesehatan kami. Mungkin saat ini beberapa di antara kami sedang mengalami sakit, penyakit, keadaan ekonomi yang tidak baik. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menjaga kami. Sebab Engkau adalah tempat pelindungan kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia. Dan masa hidup kami ada di dalam tangan Engkau Bapa. Dan sebab Engkau selalu baik kepada kami yang mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan, bahwa berserah kepada Tuhan itu berbeda dengan berserah pada keadaan, pasrah, menyerah. Ajar kami Tuhan untuk tetap berjuang. Berikan kami roh-Mu Tuhan, sehingga fighting spirit di dalam kami Tuhan boleh berkibar Tuhan, boleh berkobar Tuhan. Dan biarlah Tuhan di bulan Agustus ini kami juga diingatkan Tuhan bahwa beberapa puluh tahun yang lalu Tuhan, bangsa ini telah meraih kemerdekaan Tuhan atas kasih karunia Engkau Bapa. Dan biarlah dengan semangat yang sama Tuhan, hidup kami boleh berdampak pada bangsa ini Tuhan, dan kami boleh membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak ini kasih Tuhan, hari ini sungguh kita bersuka cita karena hari ini kita boleh kembali beribadah ya. Walaupun dalam situasi pandemi, walaupun ibadah ini masih online, kiranya tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita untuk memuji muliakan Tuhan ya. Kita sudah memuji muliakan Tuhan, kita sudah mendengarkan apa kata firman Tuhan ya. Terima kasih atas pelayanan dari tim pemimpin pujian, musik, tim recording, dan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Albert Andrian. Kiranya memberikan kekuatan bagi kita semuanya ya. Puji Tuhan, Ibu Bapak dikasih Tuhan ya. Seperti kita ketahui bahwa PPKM darurat ini atau sekarang disebut level 4 diperpanjang hingga 9 Agustus ya. Jadi Ibu Bapak, mari kita ikuti benar-benar apa arahan pemerintah kita ya. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan ketat, dengan disiplin ya. Tetap pakai masker ya. Dan sekarang disarankan double, selalu jaga jarak ya, jauhi kerumunan ya, dan sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Dan kalau tidak penting di rumah saja ya.
Kalau mewajibkan ke kantor, di kantor pun mari kita tetap disiplin ya. Terutama juga di dalam keluarga-keluarga kita, mari kita juga saling menjaga ya, karena terakhir ini klaster kantor, klaster keluarga ya, supaya tidak ada satupun ya jemaat kita, Bethesda Gateway dan seluruh keluarganya tidak ada yang terpapar COVID-19 ya. Dan Ibu Bapak, seperti kita ketahui bahwa gereja kita telah membentuk Satgas COVID-19 ya. Mari kita support ya. Ada beberapa bidang-bidang yang di sana ada, kiranya kita tetap berdoa, kiranya tim ini boleh bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan kita harapkan bahwa tidak ada satupun yang terpapar ya. Kiranya juga tim doa ya dari Satgas Covid ini juga terus ya mengumandangkan untuk berdoa supaya kita semuanya terbebas dari COVID-19, termasuk pemerintah kita. Kita berdoa untuk presiden kita juga ya. TNI Polri kita doakan semuanya biar kuat, biar tidak ada satupun yang terpapar lagi ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kita berdoa untuk anak-anak kita ya yang masih duduk bangku sekolah, bangku kuliah, kiranya tidak bosan ya. Berdoa juga untuk jemaat ya. Yang mungkin hari-hari ini ada yang sakit, kiranya Tuhan juga memulihkan, menyembuhkan ya. Yang sehat tetap dalam pemeliharaan, perlindungan Tuhan sehingga kita tetap kuat dan terus bisa setia melayani Tuhan ya. Saya kira tidak ada pengumuman yang lain. Ibu Bapak, saya undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada hari ini ya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kami naikkan syukur dan terima kasih ke hadapan hadirat-Mu, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Kami sudah memuji muliakan Tuhan, terima kasih Engkau pimpin ibadah ini mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu, jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka beribadah pada hari ini. Mungkin di rumah masing-masing, mungkin dalam perjalanan, dimanapun mereka beribadah. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, baik pemimpin pujian, musik, dan tim recording. Terlebih hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk Satgas Covid yang telah Engkau tentukan untuk bertugas di gereja kami, kiranya berikan semangat juang yang tinggi, berikan solid Tuhan, kesatuan untuk bekerja bersama-sama. Tuhan saling membantu sehingga tim ini Tuhan mampu menggerakkan jemaat untuk membantu jemaat. Jemaat peduli kepada jemaat. Sehingga Tuhan Yesus apapun beban yang harus dipikulnya menjadi ringan karena dipikul bersama-sama. Memberkati Tuhan tangan-tangan yang sudah menyumbang, memberikan dana mungkin, vitamin,
Tuhan makanan siap saji dan lain-lain. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa, mungkin ada umat-Mu, domba-dombamu atau keluarganya yang terpapar COVID ataupun sakit apapun. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, tangan Tuhan yang berlubang tahu menjamah dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk ibadah kami sepanjang minggu ini, ibadah raya, ibadah doa malam, Joyful Kid, remaja, pemuda, dewasa muda, FC, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Lalu kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai Bapak Presiden sampai aparat yang terendah. Kiranya Tuhan Yesus berikan hikmat, sehingga mampu membawa negeri ini menuju masyarakat adil dan makmur. Mampu menangani COVID-19 dengan secepat-cepatnya, sehingga Tuhan Yesus ekonomi boleh dipulihkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Saatnya sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Sebelumnya kiranya turunkanlah berkat-Mu atas kami. Oleh karena itu Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berkat daripada Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.